Bayangkan seorang pengemis lusuh tiba-tiba masuk ruang rapat perusahaan besar yang hampir bangkrut. Semua orang mengusirnya. Tapi siapa sangka, justru dia yang membawa solusi menyelamatkan ekonomi perusahaan itu. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat tentang bagaimana takdir bisa berbalik. Jangan lupa like agar kisah ini bisa jadi pelajaran bagi kita, dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan diberi balasan berlipat oleh Allah. Lampu-lampu kristal di ruang rapat lantai 30 itu seakan kehilangan cahaya. Kilauannya tak lagi memantul megah, seolah ikut merasakan runtuhnya harapan yang menguasai ruangan. Di ujung meja panjang, duduk seorang pria muda dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dialah Ardi, CEO yang dulu dielu-elukan sebagai anak emas dunia bisnis, kini hanya terlihat seperti kapal karam yang menunggu tenggelam seluruhnya. Di depan layar proyektor, grafik merah menurun tajam. Angka-angka kerugian terpampang gamblang, tak bisa disangkal, tak bisa ditutupi. Setiap titik menurun adalah mimpi yang runtuh. Setiap garis jatuh adalah doa yang seakan tak terkabul. Suara detik jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, mengiris keheningan rapat yang penuh tekanan. Kerugian kuartal ini mencapai angka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Suara salah satu direksi terdengar lirih, tapi penuh tuduhan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dalam waktu 3 bulan kita tidak hanya kehilangan investor, tapi juga kehilangan nama baik perusahaan yang sudah puluhan tahun berdiri. Ardi menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk. Ingatannya melayang pada hari-hari kejayaan. Perusahaan ini dulu dibangun oleh ayahnya, diwariskan kepadanya dengan penuh kebanggaan. Ia berjanji menjaga, bahkan mengembangkan. Namun kini, janji itu terasa seperti dusta yang ia ucapkan kepada seorang ayah yang sudah tiada. Dadanya sesak, napasnya pendek, dan ia menahan rasa sakit yang lebih dalam daripada sekadar melihat grafik kerugian. Beberapa direksi mulai melontarkan kata-kata keras. Kita sudah memperingatkanmu, Ardi. Keputusan ekspansi ke luar negeri terlalu cepat. Kau terlalu percaya diri dengan nama besar, tanpa menghitung risiko. Lihat sekarang, semuanya runtuh. Suara lain menimpali dengan nada getir. Investor utama sudah menarik diri. Kredit bank menumpuk. Pekerja kita gelisah karena isu PHK massal. Apa kau punya solusi? Atau kita harus menyatakan bangkrut sekarang juga? Setiap kalimat bagaikan peluru yang menembus hatinya. Ardi mencoba membalas. Bibirnya bergerak, namun suara tercekat di tenggorokan. Ia ingin berkata bahwa semua ini hanyalah ujian. Ia ingin meyakinkan bahwa masih ada jalan keluar. Tetapi matanya sendiri tak bisa berbohong. Ia kehilangan arah. Di dalam batinnya, ia berbisik lirih, seolah memohon kepada sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia. Ya Allah, jika Engkau masih memberi jalan, tunjukkanlah. Aku tidak sanggup lagi menanggung rasa malu ini. Aku tidak sanggup menatap wajah ayahku dalam doa jika aku menjadi penyebab hancurnya warisan ini. Keheningan kembali merayap. Hanya bunyi kertas laporan yang dibalik, napas berat para direksi, dan sesekali batu kecil yang memecah sunyi. Semua kepala menunduk, bukan karena hormat, melainkan karena tak lagi tahu harus berkata apa. Ardi menatap keluar jendela besar di belakang ruang rapat. Dari lantai 30, ia bisa melihat kota yang sibuk, gedung-gedung menjulang, kendaraan berdesakan, manusia berlarian mengejar hidup. Dunia di luar sana terlihat bergerak begitu cepat. Sementara ia terjebak dalam ruang sempit yang penuh keterpurukan. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada ruang untuk kebangkitan? Ataukah ini adalah akhirnya? Hatinya semakin tertekan saat mengingat ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini. Ada keluarga yang menunggu gaji setiap bulan. Ada anak-anak yang sekolahnya dibiayai dari kerja keras orang tua di bawah naungan namanya. Jika perusahaan runtuh, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga harapan banyak keluarga. Beberapa direksi lain mulai berdiri, kehilangan kesabaran. Mereka bersuara lebih keras, menuding, mengumpat. Suasana rapat berubah seperti ruang pengadilan, dan Ardi adalah terdakwa yang siap dijatuhi vonis. Namun di tengah semua suara itu,
Ada satu hal yang tak bisa Ardi pahami. Entah dari mana datangnya, hatinya menolak untuk menyerah sepenuhnya. Meski akalnya mengatakan semua sudah berakhir, ada bisikan samar yang membuatnya tetap duduk tegak. Bisikan yang membuatnya terus menatap grafik kerugian, bukan dengan pasrah, tapi dengan luka yang bercampur harapan kecil. Belum tentu ini akhir, gumamnya pelan, meski hampir tak terdengar oleh siapapun di ruangan itu. Di luar, suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk jalan raya menyusup masuk melalui kaca. Sebuah dunia lain yang sama sekali tak peduli pada rapat putus asa di dalam gedung. Dan di trotoar seberang jalan, tanpa disadari oleh siapapun di ruang rapat itu, seorang pria tua berpakaian lusuh tengah memandang ke arah gedung dengan tatapan dalam. Sebuah tatapan yang kelak akan mengubah segalanya. Hiruk-pikuk jalanan depan gedung megah itu tak pernah berhenti. Mobil-mobil mewah keluar masuk, klakson bersahutan, dan langkah-langkah cepat orang-orang berdasi berderap di trotoar. Gedung kaca setinggi langit itu seolah menjadi simbol kejayaan. Namun di balik kilauannya sedang menyimpan luka yang dalam. Tak ada satupun yang tahu, di balik rapat mencekam di lantai 30, nasib perusahaan hampir terkubur. Di sisi jalan, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh. Bajunya compang-camping, warnanya kusam seperti kain yang sudah tak layak pakai. Rambutnya memutih, acak-acakan, dan wajahnya penuh kerut yang menandakan perjalanan hidup panjang, penuh luka, penuh rahasia. Tangannya gemetar memegang sebuah kaleng kecil, berharap ada koin yang jatuh sekadar untuk membeli sesuap nasi. Namanya Saman. Bagi orang-orang yang berlalu lalang, ia hanyalah pengemis tua, bagian dari pemandangan jalanan kota besar yang sering dianggap gangguan mata. Setiap hari ia duduk di sana, menatap gedung tinggi itu, seakan menunggu sesuatu. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik tatapannya. Orang-orang yang keluar masuk gedung sering menutup hidung, menghindar, atau berpura-pura tidak melihat. Sebagian memberi receh, sebagian lagi melontarkan kata-kata sinis. Kerja dong, Pak Tua, jangan minta-minta saja. Atau, percuma dikasih, nanti juga habis buat hal yang enggak-enggak. Kata-kata itu menghujam, namun Saman hanya diam. Bibirnya tersenyum tipis, matanya tetap menatap lurus ke arah pintu gedung, seolah tak mendengar, seolah tak peduli. Di balik tatapan itu, ada gejolak yang tak bisa dilihat mata. Saman pernah berdiri di posisi berbeda. Ia pernah mengenakan jas rapi, pernah bicara di podium besar, pernah menjadi orang yang pendapatnya dicatat di surat kabar. Namun hidup, dengan segala pahit getirnya, menjatuhkannya hingga terperosok ke titik paling bawah. Ia dikhianati rekan yang dulu ia percayai. Harta yang ia kumpulkan habis dalam sekejap. Dari seorang yang disegani, ia berubah jadi seseorang yang bahkan diludahi. Saman bukan hanya kehilangan uang. Ia kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan alasan untuk kembali bangkit. Dunia mencampakkannya. Namun, di tengah kehancuran itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan saat berada di puncak. Ia menemukan bahwa harta tak sebanding dengan makna ridho Allah. Karena itu, meski tubuhnya kotor, pikirannya tetap tajam. Meski duduk di pinggir jalan, ia mengamati dengan seksama. Setiap kali melihat orang-orang berdasi keluar masuk gedung, ia bisa menebak pola, bisa membaca bahasa tubuh, bisa menangkap ketegangan yang tersembunyi. Dari kejauhan, ia tahu ada sesuatu yang salah di dalam sana. Hari itu berbeda. Saat orang-orang di lantai 30 saling menyalahkan, di luar Saman merasakan sesuatu yang berat. Tatapannya lebih lama dari biasanya. Matanya seakan menembus kaca-kaca jendela itu. Ia tahu, di dalam sana ada jiwa yang sedang tersesat. Entah bagaimana, hatinya berbisik, ia harus masuk. Ia harus berbicara. Namun siapa yang akan mendengarkan seorang pengemis? Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya, yang bahkan untuk sekadar berteduh harus bergantung pada belas kasihan, bisa memberi arti di tengah rapat para pejabat berjas mewah? Saman meremas kaleng di tangannya. Suara dentingan koin kecil di dalamnya terdengar getir. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan dalam diam ia berdoa.
Ya Allah, jika ini memang saatnya aku digunakan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar meminta-minta di jalanan, maka tuntun langkahku. Jika engkau menghendaki aku menjadi hina di mata manusia, biarlah. Asal engkau ridho, aku siap. Ketika membuka mata, wajahnya tetap lusuh, namun tatapannya berubah. Ada keberanian yang muncul, ada keyakinan yang entah dari mana datangnya. Orang-orang yang lewat tetap memandang rendah, tapi Saman tahu, penilaian manusia bukanlah akhir dari segalanya. Angin sore berhembus, membawa debu dan suara gaduh kendaraan. Saman bangkit perlahan. Kakinya goyah tapi hatinya mantap. Ia menatap gedung itu sekali lagi. Dari kaca yang menjulang, ia bisa melihat pantulan dirinya. Seorang pengemis tua, tapi dengan mata yang menyimpan sesuatu lebih dalam dari sekadar lapar dan haus. Ia melangkah, satu demi satu, menembus arus orang-orang yang menertawakan. Ia tahu, pintu gedung itu bukan hanya pintu besi dan kaca. Itu adalah pintu menuju takdir yang akan mengguncang banyak orang. Dan langkah kecil seorang pengemis lusuh itu, tanpa disadari siapapun, sedang menuju ruang rapat yang penuh keputusasaan. Pintu ruang rapat yang berat itu berderit pelan. Suara engselnya terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk perdebatan para direksi. Sekilas, suara itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun justru karena rapat penuh ketegangan, derit kecil itu bagaikan cambuk yang menghentikan semua suara. Beberapa kepala menoleh. Alis mereka mengernyit. Mata mereka menyipit. Dari balik pintu yang terbuka, masuklah sosok yang tak seharusnya ada di sana. Seorang pria tua dengan pakaian compang-camping, sandal jepit tipis, dan tubuh yang membungkuk pelan. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput. Tangannya masih memegang kaleng kecil berisi recehan. Saman, pengemis yang tadi duduk di trotoar, kini berdiri di tengah ruangan yang dilingkupi karpet mahal dan meja kayu berlapis kaca. Hening seketika berubah jadi kegaduhan baru. Apa-apaan ini? Bentak salah satu direksi. Suaranya meninggi. Satpam, bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke ruang rapat? Ini penghinaan. Keluar. Tempat ini bukan untukmu. Teriak yang lain. Wajahnya penuh jijik. Seorang satpam yang bertugas di depan pintu buru-buru masuk. Wajahnya panik. Maaf, Pak, dia tiba-tiba masuk tanpa izin. Namun sebelum satpam itu sempat menarik tangannya, Saman mengangkat kepala. Tatapan matanya berbeda. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa malu. Justru ada ketenangan yang aneh. Seakan-akan ia tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Biar aku bicara, ucap Saman dengan suara berat tapi tenang. Ruang rapat mendidih. Direksi yang tadi marah semakin gusar. Bicara? Kau pikir siapa dirimu hingga bisa bicara di sini? Ini rapat penting. Bukan tempat mengemis recehan. Saman tidak bergeming. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan. Kaleng receh di tangannya berbunyi. Dentingannya mengisi keheningan singkat yang muncul. Semua mata menatapnya dengan tatapan penuh cemooh. Bagi mereka, yang berdiri di sana hanyalah orang hina. Namun Ardi, yang sejak tadi terdiam di ujung meja, memandangi sosok itu dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam tatapan mata Saman yang membuatnya tidak bisa berpaling. Bukan sekadar rasa iba, tapi seperti ada kekuatan yang tak terlihat. Kenapa kalian semua ribut soal angka yang jelas-jelas salah hitungannya? Suara Saman tiba-tiba terdengar jelas. Ruangan langsung bergemuruh. Direksi yang duduk di sebelah kanan meja memukul permukaan kayu dengan marah. Kau lancang. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saman tersenyum tipis. Justru aku tahu. Sejak tadi kalian semua hanya berdebat tentang kerugian. Tapi tak satu pun melihat akar persoalan. Kalian buta oleh ego masing-masing. Padahal masalah ini bukan semata-mata uang yang hilang, tapi salah arah sejak awal. Kalimat itu membuat semua orang terdiam sejenak. Bagaimana mungkin seorang pengemis berbicara dengan keyakinan seperti itu? Satpam mencoba kembali menariknya keluar. Tetapi Ardi tiba-tiba mengangkat tangan. Tunggu. Suaranya terdengar pelan, tapi tegas. Semua mata kini beralih padanya. Ardi menatap Saman dalam-dalam.
Ada bisikan dalam hatinya yang membuat ia ingin mendengar lebih jauh. Apa maksudmu? Salah hitungannya. Saman melangkah lebih dekat. Tatapannya menusuk satu persatu wajah direksi. Kalian terlalu sibuk melihat angka jangka pendek, sibuk menyalahkan orang lain, sampai lupa bahwa pasar bergerak dengan logika sederhana yang kalian abaikan. Perusahaan ini jatuh bukan karena takdir semata, tapi karena kesombongan dan kebutaan. Kalian merasa hebat, padahal arah kalian sudah melenceng. Ucapan itu menghantam ego semua orang di ruangan. Beberapa tertawa mengejek, beberapa mendesis marah. Omong kosong. Dia orang gila. Apa urusannya pengemis tahu tentang bisnis kami? Tapi Ardi tetap diam. Matanya tak lepas dari Saman. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang berbeda. Di balik kesederhanaannya, ada kebenaran yang menusuk. Saman menarik napas panjang. Jika kalian terus menutup telinga, perusahaan ini akan mati, bukan karena kerugian, tapi karena kesombongan kalian sendiri. Suasana ruang rapat membeku. Kata-kata itu menggantung di udara, menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang berani berbicara sejenak, bahkan direksi yang paling vokal sekalipun. Ardi menggenggam tangannya erat, hatinya berdebar. Ia tahu, detik ini adalah titik balik. Namun ia juga sadar, mendengarkan orang yang dianggap hina bisa menjadi bumerang bagi posisinya. Semua direksi mungkin akan semakin melawannya. Saman menunduk sedikit, lalu menatap Ardi lagi. Kau tahu, anak muda, terkadang jawaban yang kau cari tidak datang dari orang berjas mahal, tapi dari arah yang tak pernah kau duga. Jangan tutup pintu sebelum kau benar-benar mendengar. Dentum jam dinding kembali terdengar, mengiris hening yang terasa semakin menyesakkan. Ardi menelan ludah. Ia merasakan pertarungan batin yang hebat. Antara rasa ragu, rasa ingin tahu, dan dorongan batinnya yang entah kenapa mempercayai orang tua itu. Dan di titik inilah, rapat yang sebelumnya penuh tuduhan, berubah arah. Bukan lagi hanya soal angka, tapi soal keputusan. Apakah mereka akan mendengar, atau menutup pintu rapat selamanya bagi sosok tak terduga itu? Suasana ruang rapat semakin berat. Udara terasa dingin karena pendingin ruangan, tetapi wajah-wajah di dalamnya berkeringat. Ketegangan begitu pekat, seakan-akan setiap napas yang terhembus bisa menyalakan api pertengkaran baru. Layar proyektor masih menampilkan grafik merah yang menusuk mata. Angka kerugian terpampang tanpa ampun, seolah menjadi saksi bisu kehancuran yang tak bisa dibantah. Ardi duduk di ujung meja, tubuhnya condong ke depan, telapak tangannya menempel erat di permukaan kayu. Hatinya bergetar, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena rasa bersalah. Setiap mata yang memandangnya, ia tahu, penuh dengan kekecewaan. Ia adalah pusat dari semua tuduhan. Ini sudah keterlaluan, Ardi. Suara Pak Surya, salah satu direksi senior, menggelegar. Wajahnya merah padam, nadanya penuh amarah. Kau memaksa kita ekspansi ke pasar luar negeri, padahal semua sudah memperingatkan. Kau terlalu percaya pada tren semu. Sekarang lihat, hasilnya perusahaan hampir kolaps. Direksi lain ikut menimpali. Betul, setiap langkahmu gegabah. Investor besar sudah menarik diri, saham jatuh. Apa kau masih bisa berdiri di sini tanpa rasa malu? Ardi mencoba membuka suara, namun suaranya serak. Aku yakin saat itu strategi kita benar. Tidak ada yang bisa memprediksi kondisi global akan berubah secepat ini. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Potong seorang direksi muda dengan nada sinis. Kau kira pekerja yang sebentar lagi kehilangan pekerjaan peduli dengan alasanmu? Anak-anak mereka tidak bisa makan hanya karena kau tidak bermaksud. Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Ia menunduk dalam-dalam. Bayangan wajah ribuan karyawan, para buruh, staf, hingga satpam perusahaan berkelebat di kepalanya. Semua orang menggantungkan hidup pada perusahaan ini, dan jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang hancur. Rasa bersalah itu membakar dadanya, membuatnya hampir tak mampu bernapas. Di sudut ruangan, seorang sekretaris menunduk,
menahan tangis. Ia mendengar semua tuduhan, dan hatinya ikut sesak. Rapat itu tak lagi sekadar mencari solusi, melainkan ajang saling menjatuhkan. Kata-kata pedas terlontar, tuduhan dilempar, dan Ardi berada di tengah badai. Suara kursi bergeser terdengar kasar, tanda bahwa beberapa direksi sudah kehilangan kesabaran. Mereka berdiri, menunjuk-nunjuk layar, menunjuk Ardi, bahkan saling melontarkan argumen satu sama lain. Ruangan yang seharusnya menjadi pusat pemikiran rasional berubah menjadi arena pertarungan ego. Ardi menatap ke sekeliling. Ia merasa sendirian. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mencoba menenangkan suasana. Semua hanya ingin mencari kambing hitam, dan dirinya adalah target paling mudah. Dalam keheningan batinnya, Ardi kembali berbisik. Ya Allah, apakah ini teguran MU karena aku terlalu sombong? Apakah aku telah lalai hingga engkau memperlihatkan betapa rapuhnya semua kebanggaan ini? Air mata hampir menetes, tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia menangis, direksi akan semakin menganggapnya lemah. Jam dinding berdetik, menit terasa seperti jam, dan jam terasa seperti hari. Setiap argumen yang terlontar semakin menutup ruang harapan. Satu persatu direksi berbicara, dan semua intinya sama, perusahaan tak lagi punya masa depan. Kalau begini, lebih baik kita siapkan dokumen kebangkrutan, kata seorang pria parubaya dengan suara datar. Daripada kita terus menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kalimat itu menusuk Ardi paling dalam. Kata, bangkrut, terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ia menatap layar sekali lagi, mencoba menemukan celah, sesuatu yang bisa ia jadikan alasan untuk meyakinkan semua orang. Tapi angka-angka itu dingin, kaku, tak memberi ruang harapan. Ruangan semakin gaduh, suara-suara meninggi. Ardi duduk diam, memejamkan mata. Ia merasa dirinya tenggelam dalam lautan kegelapan. Hatinya retak, pikirannya kacau. Di saat-saat itu, ia merasakan betapa kecil dirinya di hadapan kuasa Allah. Ia ingin menyerah, tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap duduk di kursi itu, menolak untuk runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba, suara pintu berderit pelan terdengar dari belakang. Hampir tak ada yang memperhatikan karena semua sibuk berdebat. Namun bagi Ardi, suara itu seperti kilatan kecil di tengah malam gelap. Ia menoleh perlahan, keningnya berkerut. Di ambang pintu, tampak bayangan seseorang. Sosok lusuh, jauh berbeda dari orang-orang yang memenuhi ruangan itu. Dan tanpa seorang pun menduga, detik itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang semua yang ada di ruangan. Suasana ruang rapat masih bergolak. Beberapa direksi menatap penuh amarah. Sebagian lain menutup hidung seakan jijik dengan bau tubuh Saman yang lusuh. Satpam masih berdiri canggung, menunggu perintah untuk mengusirnya. Namun Saman sama sekali tidak gentar. Tatapannya tenang, seolah ia berada di tempat yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Aku hanya ingin bicara satu hal, ucapnya perlahan. Suaranya serak tapi jelas. Direksi yang paling vokal langsung mengepalkan tangan. Kau sudah cukup membuat onar. Jangan kira kau bisa seenaknya masuk dan... Namun sebelum kalimat itu selesai, Saman mengangkat tangannya, dan kata-katanya memotong udara seperti pedang. Kalian semua salah membaca arah pasar. Strategi kalian keliru sejak awal. Itu sebabnya kerugian datang bertubi-tubi. Hening. Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya penuh keyakinan. Ruang rapat yang tadinya gaduh langsung terdiam. Para direksi menoleh satu sama lain, saling mencari jawaban dalam tatapan bingung. Bagaimana mungkin seorang pengemis berbicara seperti itu? Apa? Suara seorang direksi akhirnya meledak, berusaha menutup rasa malu dengan kemarahan. Dari mana kau tahu urusan kami? Kau bahkan tak paham dunia bisnis. Dasar orang gila. Tapi Saman tidak terguncang. Ia melangkah satu langkah ke depan. Kaleng receh di tangannya bergetar. Dentingannya menggema di ruangan sunyi itu. Aku tahu lebih banyak daripada yang kalian kira. Kalian berlari mengejar angka. Padahal arah angin sudah berubah. Kalian sibuk mempertahankan cara lama. Padahal pasar menjerit minta sesuatu yang baru.
Itu sebabnya perusahaan kalian jatuh bukan hanya karena rugi, tapi karena kalian buta. Ardi, yang duduk di ujung meja, merasa dadanya dihantam. Kata-kata itu menembus ke dalam, lebih dalam daripada semua kritik yang ia dengar dari direksi. Ia tahu, ada kebenaran di sana. Selama ini mereka memang terlalu sibuk menambal kerugian, tapi lupa menanyakan, kenapa semua strategi tak lagi berjalan? Direksi lain mencoba menertawakan. Kau hanya bicara omong kosong. Mana bisa pengemis seperti dirimu tahu apa-apa tentang tren pasar? Saman menatapnya dengan dingin. Aku duduk di jalan setiap hari. Aku melihat perubahan yang tidak kalian lihat dari balik kaca kantor kalian. Aku mendengar orang kecil berbicara tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari. Aku tahu denyut pasar dari lidah orang-orang yang kalian anggap tidak penting. Ruangan kembali hening. Kata-kata itu terlalu tajam untuk diabaikan. Beberapa direksi menunduk. Sebagian mencoba menahan diri agar tidak terlihat terpengaruh. Tapi jelas, kalimat-kalimat Saman menusuk rasa sombong mereka. Ardi merasakan kerongkongannya kering. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bagian dirinya yang masih penuh ego ingin menolak. Tetapi batinnya berbisik bahwa kata-kata Saman tidak bisa dianggap remeh. Saman melanjutkan, suaranya makin tegas. Kalian menganggap semua ini sekadar hitungan laba rugi, padahal persoalan sebenarnya adalah kesombongan. Kalian menutup telinga dari suara yang lebih jernih. Itulah kenapa kalian hancur, bukan karena angka merah di laporan, tapi karena hati kalian tertutup oleh ego. Direksi senior berdiri, tangannya menghantam meja. Cukup. Aku tidak mau mendengar ceramah dari seorang pengemis. Satpam, keluarkan dia sekarang juga. Namun sebelum Satpam bergerak, Ardi mengangkat tangannya. Jangan dulu. Semua kepala menoleh ke arahnya. Ada keterkejutan, ada amarah, ada ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang CEO yang sedang dihujat malah memilih mendengarkan orang hina? Ardi menatap Saman dengan mata yang bergetar. Kau bilang, kami salah membaca arah. Jelaskan. Ucapan itu membuat suasana kembali membeku. Direksi lain berbisik-bisik, sebagian bahkan memprotes. Ardi, kau tidak waras? Jangan buang waktu dengan orang ini. Namun Ardi tetap menatap Saman. Ia tahu risikonya. Mendengarkan pengemis ini bisa membuatnya terlihat lemah di hadapan para direksi. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kata-kata Saman seakan membawa cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyesakkan. Saman menarik napas panjang, lalu menunduk sejenak. Ketika ia kembali menatap ke depan, matanya berkilat tajam. Jika kau benar-benar ingin tahu, maka kau harus siap mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan kebanggaanmu. Karena aku tidak akan bicara untuk menyenangkan telinga siapapun di ruangan ini. Aku bicara karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ardi terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, detik itu adalah titik di mana ia harus memilih. Apakah ia akan membuka telinganya pada suara yang dianggap hina, atau tetap bersembunyi di balik tembok kesombongan bersama para direksi lain. Dan pilihan itu akan menentukan arah yang tak seorang pun di ruangan bisa prediksi. Ruangan rapat terasa semakin pengap. Semua orang masih terpaku pada kalimat terakhir Saman yang menusuk hati. Kata-kata itu bagaikan bara api yang dilempar ke tengah ruangan, membakar ego, melukai harga diri, sekaligus menyalakan percikan kecil di hati yang mau jujur mengakuinya. Namun hampir semua direksi memilih menolak. Karena mengakui berarti meruntuhkan keangkuhan mereka sendiri. Ardi, seru Pak Surya dengan nada tinggi, wajahnya memerah. Kau sungguh berniat mendengarkan ocehan pengemis ini? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kita tidak punya waktu untuk bermain-main. Direksi muda di ujung meja menimpali dengan sinis. Kalau kau tetap memberi ruang pada orang ini, maka aku tidak akan duduk di sini lagi. Aku tidak akan ikut rapat yang berubah jadi panggung orang jalanan. Suasana semakin panas. Beberapa direksi lain ikut bersuara. Sebagian menggedor meja, sebagian lagi berdiri, seolah siap meninggalkan ruangan. Ardi menggenggam tangannya erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Ia tahu, keputusan yang akan diambil saat ini bisa memperburuk reputasinya di depan semua direksi. Namun, hatinya terus berdebar, seakan ada suara yang berbisik, "Jangan abaikan dia." Ardi memandang ke arah Saman. Mata tua itu menatapnya lekat, bukan dengan pandangan meminta, melainkan dengan keyakinan yang dalam. Saman tidak takut diusir, tidak takut ditolak. Tatapannya seakan berkata, "Kau bisa menutup pintu ini, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa kau kunci." Diam semua. Suara Ardi akhirnya meledak, memecah kegaduhan. Semua direksi terkejut. Tidak ada yang menyangka ia akan meninggikan suara. Ia menatap satu persatu wajah mereka. Napasnya terengah. "Sejak tadi kalian hanya saling menyalahkan tanpa memberikan solusi. Kalian menuduhku, menertawakanku, bahkan sudah bersiap-siap menyerah. Tapi ketika ada orang yang berani berkata jujur, kalian menolaknya mentah-mentah hanya karena penampilannya." Suasana membeku. Tak ada yang langsung membalas. Ardi jarang sekali meledak seperti itu. Ardi melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, tapi penuh tekanan. "Aku tidak peduli siapa dia. Entah pengemis, entah profesor, entah orang gila sekalipun. Jika dia bisa menunjukkan celah yang tak bisa kita lihat, aku akan mendengarkannya. Karena lebih baik aku mendengar daripada terus buta lalu menyeret perusahaan ini mati perlahan." Beberapa direksi menggerutu. Sebagian lain menggelengkan kepala tak percaya. Tapi jelas, mereka tidak bisa menahan keputusan Ardi. Sebagai CEO, suaranya masih menjadi kunci. Pak Surya mendengus keras. "Ardi, kau akan menyesal. Kau mempertaruhkan perusahaan ini hanya untuk omongan kosong." Namun Ardi tidak menjawab. Ia menoleh kembali ke arah Saman. "Bicara. Tunjukkan pada kami apa yang kau lihat. Tapi ingat, ruangan ini penuh dengan orang yang tidak akan percaya padamu. Jika kau hanya mengada-ada, maka aku sendiri yang akan mengantarmu keluar." Saman tersenyum tipis, senyum yang bukan meremehkan, melainkan menenangkan. "Aku tidak butuh kalian percaya. Kebenaran akan tetap berdiri meski semua orang menolaknya." Sekali lagi, ruangan hening. Dentuman jarum jam terdengar jelas. Hati Ardi berdebar semakin keras. Ia tahu, saat ini ia berada di antara dua jurang. Di satu sisi direksi yang menolak, di sisi lain keputusannya sendiri yang memberi ruang bagi seorang asing. Ardi menatap ke meja, lalu menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika Engkau memang mengirim orang ini sebagai jalan keluar, maka berilah aku kekuatan untuk mendengarkannya. Jika ini hanya cobaan, maka lindungi aku dari kehancuran yang lebih besar." Ketika ia membuka mata, ada keteguhan yang baru di wajahnya. Ia tidak lagi tampak goyah seperti sebelumnya. Ia sudah memilih jalannya. Direksi muda yang tadi paling keras protes langsung melempar pena ke meja. Ekspresinya penuh kejengkelan. "Baiklah, kalau begitu aku hanya akan mendengar. Tapi jangan harap aku akan percaya satu kata pun." Yang lain hanya menghela napas berat. Mereka tahu, Ardi tidak akan bergeming kali ini. Saman berdiri tegak, meski tubuhnya renta. Ia menatap sekeliling, memastikan semua mata kini tertuju padanya. Tidak ada rasa gentar, tidak ada kegugupan. Ia terlihat seperti seorang guru yang bersiap memberi pelajaran, meskipun murid-muridnya penuh kebencian. Dan saat itu, Ardi sadar, yang sedang ia lakukan bukan sekadar memberi kesempatan berbicara pada seorang pengemis, melainkan mempertaruhkan seluruh kredibilitasnya di depan para direksi. Keputusannya akan dicatat, entah sebagai kebodohan terbesar dalam hidupnya, atau sebagai awal kebangkitan yang tak disangka-sangka. Hening kembali merayap di ruangan. Semua menunggu kata pertama dari Saman. Saman berdiri tegak di hadapan ruangan penuh orang-orang berdasi. Meski tubuhnya renta dan pakaiannya compang-camping, ada wibawa aneh yang memancar dari tatapan matanya. Semua mata terpaksa memperhatikannya, entah dengan rasa curiga, benci, atau sekadar ingin tahu. Ardi menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia sudah memutuskan memberi kesempatan. Dan sekarang ia menunggu sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa hatinya begitu terusik sejak pengemis tua itu masuk.
Saman membuka mulutnya perlahan. Suaranya berat, dalam, tapi penuh kejelasan. Kalian mungkin mengira aku hanya seorang tua tak berguna. Seseorang yang hidup dari belas kasihan. Duduk di pinggir jalan menunggu koin dilemparkan. Tapi ketahuilah, dulu aku pernah duduk di kursi seperti kalian. Aku pernah berdiri di depan ruangan yang lebih besar dari ini, bicara di hadapan ratusan orang. Aku pernah dipanggil profesor, bukan pengemis. Kata-kata itu membuat ruangan berguncang. Beberapa direksi langsung tertawa mengejek. Profesor? Hah? Cerita macam apa ini? Apa buktinya? Kau pikir kami akan percaya omongan kosongmu? Tapi ada yang lain dalam nada suara Saman. Ia tidak sedang berusaha meyakinkan dengan kebohongan. Ia hanya menyatakan sesuatu yang lahir dari kenyataan pahit. Ardi menatapnya lekat, mencoba membaca wajah itu. Dan di balik keriput, di balik sorot mata yang tajam, ia merasakan kebenaran. Saman melanjutkan, kini suaranya bergetar, seolah sedang membuka luka lama. Aku dulu ahli dalam membaca pasar, menganalisis ekonomi, bahkan namaku pernah ditulis di jurnal internasional. Aku pernah punya murid-murid yang kini jadi pejabat dan pemimpin. Tapi apa gunanya semua itu jika hatiku dipenuhi kesombongan? Aku percaya bahwa otakku bisa menaklukkan segalanya. Hingga aku lupa bahwa ada kuasa yang lebih tinggi. Aku lupa menyandarkan diri kepada Allah. Hening merayap. Beberapa direksi yang tadinya sinis mulai menundukkan wajah, merasa terusik. Saman menghela napas panjang. Aku jatuh bukan karena bodoh, tapi karena dikhianati oleh orang yang dulu kupercayai. Rekan bisnis yang rakus menguras harta, sementara aku sibuk mengejar prestise. Semua lenyap dalam sekejap. Rumah, keluarga, jabatan, semuanya pergi. Dan ketika aku mencoba berdiri lagi, dunia sudah menutup pintunya. Aku hanya tersisa sebagai manusia tua, sendirian, tanpa arah. Aku memilih hidup di jalan, bukan karena aku tidak bisa bangkit, tapi karena aku ingin belajar arti rendah diri. Ardi merasakan dadanya sesak mendengar itu. Ia melihat dirinya sendiri di sana. Ambisi, rasa percaya diri berlebihan, dan keputusan-keputusan yang kadang diambil tanpa berpikir panjang. Bedanya, ia masih punya waktu. Saman memandang mereka satu persatu. Kalian tertawa karena melihatku duduk di trotoar dengan kaleng kecil. Tapi kalian tidak tahu, justru dari sana aku belajar membaca manusia dengan cara yang lebih dalam. Orang-orang kecil yang kalian abaikan, merekalah cermin dari keadaan pasar. Aku melihat tren sebelum kalian mencatatnya. Aku tahu kebutuhan mereka sebelum kalian menyadarinya. Salah satu direksi berusaha menepis dengan suara sumbang. Itu cuma omong kosong pengemis yang ingin merasa penting. Saman menoleh kepadanya. Tatapannya dingin. Kalau begitu, jawab aku. Kenapa kalian gagal meski punya semua data, punya semua modal, dan punya nama besar? Bukankah seharusnya kalian menang? Tapi lihat, justru kalian nyaris runtuh. Aku memang pengemis, tapi aku tahu satu hal. Kalian buta oleh kesombongan yang sama seperti aku dulu. Kata-kata itu membungkamnya. Tak ada yang bisa langsung membalas. Ardi menunduk, merasakan aliran darahnya semakin cepat. Kalimat itu seolah menghantam jantungnya sendiri. Ia tahu, itu bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang dirinya. Ia hampir menjadi cermin dari kegagalan Saman. Hanya selangkah lagi jika ia tidak segera membuka mata. Saman menghela napas panjang lagi. Suaranya lebih lirih namun menusuk. Aku tidak datang untuk menertawakan kalian. Aku datang karena aku tahu rasa sakit ketika sesuatu yang kau bangun seumur hidup runtuh dalam sekejap. Aku tahu bagaimana rasanya dikhianati. Aku tahu bagaimana rasanya ditinggalkan orang-orang yang dulu bersorak memujimu. Tapi aku juga tahu, selalu ada jalan lain jika kau berani merendahkan hati dan mendengarkan dengan jujur. Ruang rapat kembali sunyi. Beberapa direksi yang tadinya keras mulai terdiam, menunduk, atau menatap meja. Mereka mungkin tidak mau mengakuinya, tapi kata-kata Saman mengguncang lebih dalam dari yang mereka kira. Ardi menatapnya lama, matanya berkaca-kaca.
Ia merasakan sesuatu yang tidak ia dapat dari semua rapat sebelumnya. Bukan sekadar angka, bukan sekadar strategi, tapi sebuah peringatan tentang kesombongan yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam hati, ia kembali berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh ke dalam lubang yang sama. Jika Engkau benar-benar mengirim orang ini untuk membuka mataku, maka kuatkan aku untuk mendengarkan." Saman mengakhiri kalimatnya dengan lirih, namun penuh makna. "Jangan ulangi kesalahan yang kubuat. Jika kau terus keras kepala, kau akan berakhir seperti aku, hilang, dilupakan, menjadi pelajaran pahit bagi generasi berikutnya. Tapi jika kau mau membuka hati, mungkin masih ada jalan yang bisa kau ambil." Suasana membeku. Kata-kata itu menggantung, menghantui, dan sekaligus menyalakan secercah harapan. Ardi menarik napas panjang. Ia tahu, rapat ini baru saja memasuki babak yang benar-benar berbeda. Ruangan rapat masih terdiam setelah pengakuan Saman tentang masa lalunya. Kata-katanya menggema di kepala semua orang, menghantam dinding-dinding ego yang selama ini mereka bangun. Namun satu pertanyaan kini menggantung di udara. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua lusuh itu untuk menyelamatkan perusahaan yang hampir runtuh? Ardi menatap Saman dengan sorot mata yang penuh campuran ragu dan penasaran. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. "Kau bilang kami salah membaca arah. Kalau begitu, apa yang seharusnya kami lakukan?" Suaranya terdengar berat, namun penuh keteguhan. Direksi lain mendengus. "Ini sudah keterlaluan. Apa kita benar-benar akan membiarkan pengemis mengajarkan bisnis pada kita?" Tetapi meski kata-kata itu dilontarkan, tak seorang pun bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakan Saman, meskipun separuh hati mereka menolaknya. Saman menatap ke seluruh ruangan, lalu menghela napas panjang. "Kalian terlalu sibuk melihat ke atas, mengejar pasar luar negeri, mengejar angka-angka besar, mengejar investor yang hanya peduli pada laba instan. Kalian lupa melihat ke bawah. Padahal kekuatan terbesar ada di sana. Orang kecil, masyarakat biasa. Mereka adalah denyut nadi sebenarnya dari ekonomi. Kalian abaikan mereka, dan itulah kesalahan fatal kalian." Beberapa direksi langsung menyeringai sinis. "Lalu apa yang kau maksud? Menjual produk kita di pasar pinggiran? Menurunkan harga sampai kita jadi merek murahan?" Saman menggeleng pelan. "Tidak. Aku bicara soal kebutuhan nyata yang mereka hadapi setiap hari. Aku melihat bagaimana orang kecil mengeluh karena produk kalian terlalu rumit, terlalu mahal, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Aku mendengar mereka berkata, kalau saja perusahaan besar itu mau membuat sesuatu yang sederhana, yang bisa kami jangkau, hidup kami akan lebih mudah. Dan kalian tidak mendengarnya karena kalian hanya duduk di kursi empuk, sibuk melihat laporan." Ardi merasa dadanya bergetar. Kata-kata itu menusuk karena ia tahu, ada benarnya. Mereka memang terlalu sibuk mengejar prestise global, padahal pasar lokal yang lebih luas dibiarkan terbengkalai. Saman melangkah maju, suaranya semakin tegas. "Rencana yang kupaparkan ini mungkin terdengar gila. Aku menyarankan kalian hentikan dulu ekspansi besar-besaran yang hanya menguras tenaga dan uang. Alihkan fokus pada produk sederhana, murah, tapi dibutuhkan banyak orang. Jadikan itu fondasi baru. Lupakan ambisi besar sesaat. Bangun kembali kepercayaan dari bawah." Direksi langsung meledak. "Gila! Itu kemunduran. Itu akan membuat nama kita hancur di mata pasar internasional." Saman menatap mereka tajam. "Nama besar apa gunanya jika isinya kosong? Apakah kalian rela mempertahankan citra palsu hanya untuk mati perlahan? Atau kalian berani mengorbankan gengsi demi menyelamatkan nyawa perusahaan ini?" Kata-kata itu menghantam keras. Tidak ada yang langsung bisa membalas. Ardi menggenggam tangannya erat. Bagian dirinya ingin menolak, karena gagasan itu jelas akan membuat mereka terlihat mundur. Tapi bagian lain dari dirinya, yang lebih dalam, yang lebih jujur, mengakui bahwa ide itu masuk akal. Saman melanjutkan, kali ini suaranya lebih lirih, namun justru lebih menusuk.
Aku tahu kalian tidak akan mudah percaya. Tapi ingatlah, yang membuat suatu bangsa dan perusahaan besar bukanlah kemewahan, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan orang-orang yang paling sederhana. Aku mungkin hanya pengemis, tapi setiap hari aku mendengar keluhan orang-orang yang kalian abaikan. Dan aku yakin, jika kalian berani menurunkan diri kalian untuk mendengarkan mereka, perusahaan ini bukan hanya selamat, tapi bisa tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ardi menatap meja rapat, lalu kembali menatap Saman. Hatinya berkecamuk hebat. Semua direksi menatapnya, menunggu keputusannya. Jika ia menerima gagasan Saman, ia akan dianggap bodoh. Jika ia menolak, ia akan kembali ke lingkaran kegagalan yang sama. Ya Allah, batinnya bergetar. Tunjukkan padaku apakah ini jalan yang kau kirimkan. Aku takut mengambil langkah salah. Tapi aku lebih takut jika aku menolak kebenaran hanya karena mataku tertutup oleh gengsi. Ardi menarik napas panjang. Rencanamu terdengar mustahil. Tapi justru karena itu aku ingin mendengarnya lebih detail. Ruangan kembali riuh. Para direksi saling protes. Sebagian bahkan hampir berdiri meninggalkan meja. Namun Ardi sudah memilih jalannya. Ia tidak peduli lagi pada cibiran. Yang ia tahu, ada secercah cahaya kecil yang baru saja muncul, dan ia tak sanggup lagi menutup mata terhadapnya. Saman tersenyum tipis. Kalau begitu, bersiaplah, karena jalan ini tidak mudah, dan kalian akan menertawakanku lebih banyak lagi. Tapi pada akhirnya, kalian akan mengerti. Suasana rapat membeku. Semua menyadari, mereka baru saja memasuki babak baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keputusan sudah diambil. Ardi berdiri tegak, meski wajahnya masih pucat, lalu menatap para direksi yang hampir semuanya marah. Kita akan mencoba rencana ini. Ucapnya mantap. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat ruangan kembali gaduh. Ini gila, teriak seorang direksi sambil menghantam meja. Kau menghancurkan perusahaan dengan tanganmu sendiri. Lebih baik kita menunggu investor baru daripada menurunkan level kita ke pasar bawah, kata yang lain dengan nada getir. Namun Ardi tetap tidak bergeming. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka tidak ada lagi jalan kembali. Ia memilih mempertaruhkan semuanya, bahkan jika itu berarti menghadapi badai kebencian dari orang-orang terdekatnya. Hari-hari setelah rapat itu menjadi mimpi buruk bagi Ardi. Berita tentang keputusan aneh sang CEO bocor keluar. Media menertawakan. Perusahaan besar turun kelas, menjadi judul utama di beberapa koran. Saham sempat jatuh lebih dalam. Para pengamat bisnis mencibir. Itu tanda akhir. Mereka sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam perusahaan, suasana semakin panas. Beberapa direksi benar-benar mengundurkan diri, tidak sanggup menanggung rasa malu. Karyawan gelisah. Sebagian mulai meragukan masa depan mereka. Ardi merasakan tekanan dari segala arah. Dari luar yang menertawakan, dari dalam yang meremehkan, dan dari hatinya sendiri yang terus diguncang rasa ragu. Namun di setiap saat keraguan itu datang, ia selalu mengingat tatapan mata Saman. Mata tua itu seakan terus berkata, percaya, meski semua orang menolak. Rencana Saman memang tidak mudah. Mereka harus mengubah jalur distribusi, menekan biaya produksi, merancang produk baru yang sederhana namun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat kecil. Semua itu menguras tenaga, biaya, dan waktu. Minggu pertama eksekusi berjalan, hasilnya mengecewakan. Produk yang diluncurkan ke pasar lokal sepi peminat. Toko-toko enggan mengambil stok dalam jumlah besar karena citra perusahaan dianggap terlalu mahal untuk dijual ke kelas bawah. Beberapa direksi yang tersisa langsung bersorak sinis. Sudah kubilang, ini hanya membuang waktu. Ini mempermalukan kita. Ardi duduk sendirian di kantornya malam itu. Lampu-lampu gedung di luar masih menyala, tapi di dalam dirinya hanya ada kegelapan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Ya Allah, apakah aku sudah salah melangkah? Apakah aku hanya mempermalukan diriku sendiri? Namun sebelum rasa putus asa itu menelannya, ia teringat satu kalimat Saman.
Jalan ini tidak mudah. Mereka akan menertawakanmu lebih banyak lagi. Tapi pada akhirnya, kau akan mengerti. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia menyamar sederhana, berjalan ke pasar, berbicara dengan pedagang kecil, mendengarkan keluhan pembeli. Dari sana ia mendapati sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Orang-orang sebenarnya membutuhkan produk mereka, tetapi masih ragu percaya karena merasa tidak pantas membeli barang dari perusahaan besar. Ardi pulang dengan mata basah. Ia sadar, masalah bukan pada produk, melainkan pada cara mereka menyampaikannya. Ia segera memanggil tim pemasaran, memaksa mereka menyusun strategi komunikasi yang membumi, mendekatkan produk dengan kehidupan nyata masyarakat kecil. Pelan-pelan, perubahan terjadi. Minggu berikutnya, produk itu mulai laku di pasar tradisional. Pedagang kecil yang awalnya ragu kini mulai berani menambah stok. Konsumen yang mencoba merasa puas, lalu merekomendasikannya dari mulut ke mulut. Arus kecil mulai terbentuk. Para direksi yang tersisa masih meragukan, tetapi mereka tak bisa menutup mata terhadap tanda-tanda itu. Ini hanya keberuntungan sesaat, ujar salah satu dengan nada meremehkan. Tapi di balik kata-katanya, ada kegelisahan. Bulan berganti. Angka penjualan yang awalnya stagnan mulai menunjukkan kenaikan. Perlahan, grafik merah yang selama ini menghantui mereka mulai melambat turunnya, lalu berhenti, bahkan sedikit demi sedikit merangkak naik. Ardi menatap laporan itu dengan mata berair. Ia tahu perjalanan masih panjang, namun secercah cahaya sudah mulai terlihat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan ada harapan. Malam itu, ia berdiri di balkon kantornya, menatap ke arah jalan di bawah. Dari kejauhan, ia melihat sosok tua duduk di trotoar, dengan kaleng receh di depannya. Saman, dengan pakaian lusuh yang sama, tersenyum tipis seakan mengetahui apa yang terjadi. Ardi merasakan dadanya hangat. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar mengutus orang ini untuk menyelamatkan kami, maka bimbing aku untuk terus mengikuti jalannya." Namun ia juga tahu, ujian belum selesai. Keberhasilan awal hanyalah pintu menuju ujian yang lebih besar. Dan ia sadar, badai terakhir mungkin masih menunggu di depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak langkah berani itu diambil. Perusahaan yang dulu terpuruk kini kembali berdenyut. Pasar tradisional, warung kecil, hingga toko-toko di pinggiran kota ramai menjual produk mereka. Nama perusahaan yang sempat dihina kini kembali disebut, bukan sebagai bahan ejekan, tetapi sebagai contoh kebangkitan. Grafik yang dulu merah terjun bebas kini merangkak naik dengan kokoh. Investor yang sempat pergi mulai kembali menghubungi, menawarkan modal. Media yang dulu mencibir kini menulis berita dengan nada takjub. Perusahaan bangkit dari keterpurukan dengan strategi tak terduga. Ruang rapat yang dulu penuh tuduhan kini berubah menjadi tempat harapan. Direksi yang masih bertahan terpaksa mengakui bahwa rencana yang dulu mereka hina kini justru menyelamatkan mereka. Beberapa bahkan mulai menepuk pundak Ardi, mencoba kembali dekat, seolah-olah mereka tak pernah menentang sebelumnya. Namun bagi Ardi, pujian itu tidak lagi berarti banyak. Ia tahu, kebangkitan ini bukan hanya buah dari keberaniannya, tetapi dari seorang pengemis tua yang berkata jujur ketika semua orang memilih berbohong. Setiap kali melihat laporan positif, ia selalu teringat tatapan mata Saman. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Ardi memutuskan sesuatu. Ia ingin menemui Saman, mengucapkan terima kasih langsung, bukan hanya dalam hati. Ia ingin mengatakan bahwa perusahaan telah selamat berkat bimbingannya. Ardi turun dari mobilnya dan berjalan ke trotoar tempat Saman biasanya duduk. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi pakaian baru, sepasang sepatu, dan sejumlah uang, bukan untuk menghinakan, melainkan sebagai tanda hormat. Namun begitu ia tiba, trotoar itu kosong. Hanya ada bekas kaleng berkarat yang sudah penyok, tergeletak di sisi tiang listrik. Tidak ada Saman. Tidak ada jejak kaki. Seakan-akan ia lenyap begitu saja. Ardi bertanya pada pedagang di sekitar. "Pak tua yang biasanya duduk di sini, kemana dia?" Pedagang itu menggeleng. "Entah, Pak.
Sudah beberapa hari ini dia tidak terlihat. Padahal biasanya dia selalu ada di situ sejak pagi. Ardi berdiri terpaku. Dadanya sesak. Ia menatap kaleng berkarat itu, lalu membungkuk dan mengambilnya. Tangannya bergetar saat menyentuh benda sederhana yang kini terasa begitu berat. Di dalam kaleng itu, ia menemukan secari kertas lusuh yang terlipat rapi. Dengan hati-hati, Ardi membukanya. Tulisan tangan yang agak bergetar terbaca jelas. Jangan cari aku. Tugasku hanya sebentar. Aku tidak datang untuk tinggal, hanya untuk mengingatkan. Ingatlah, bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi Allah yang membuka jalan. Jangan ulangi kesalahanku dulu. Jangan biarkan kesombongan menutup hatimu. Jika suatu saat kau kembali tergoda oleh dunia, ingatlah kaleng berkarat ini. Itu pengingat bahwa kebesaran bukan datang dari gengsi, melainkan dari kerendahan hati. Air mata Ardi jatuh, membasahi kertas lusuh itu. Ia menggenggamnya erat, seolah takut tulisan itu menghilang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Kuasa. Engkau mampu mengutus siapa saja untuk menjadi penolong, bahkan dari sosok yang dianggap hina oleh manusia." Ardi berdiri di tengah trotoar itu cukup lama. Kendaraan lalu lalang, orang-orang berjalan terburu-buru, tetapi ia tetap diam, memeluk kaleng berkarat di dadanya. Semua kenangan tentang Saman berputar di benaknya. Tatapan matanya, kata-katanya yang tegas, luka masa lalunya yang diceritakan dengan jujur. Semua itu kini menjadi warisan yang tak ternilai. Malamnya, ia kembali ke ruang rapat. Para direksi menyambut dengan senyum puas, membicarakan ekspansi baru, rencana besar yang kini kembali terbuka. Namun Ardi hanya menatap mereka dengan tenang. Ia mengangkat kaleng berkarat itu dan meletakkannya di atas meja rapat. "Lihat benda ini," katanya pelan. "Selama kaleng ini ada di meja rapat, aku ingin kalian ingat, kita pernah hampir mati karena kesombongan. Kita diselamatkan bukan oleh kehebatan kita, tapi oleh pelajaran yang datang dari orang yang kalian hina. Jangan pernah ulangi kesalahan itu lagi." Ruangan terdiam. Tidak ada yang berani meremehkan. Ardi menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu kemana beliau pergi. Tapi aku tahu satu hal. Setiap langkah kita ke depan bukan hanya soal keuntungan, tapi soal keberkahan. Tanpa itu, semua angka hanya ilusi." Hening merayap. Beberapa direksi menunduk. Teringat kembali wajah lusuh yang pernah mereka usir. Ardi menutup matanya sejenak, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih kau selamatkan aku sebelum terlambat. Terima kasih kau kirimkan dia. Aku berjanji tidak akan lagi buta oleh gengsi. Aku akan berjalan di jalan MU." Dan malam itu, meski perusahaan telah kembali bangkit, Ardi sadar satu hal. Harta, nama besar, bahkan kekuasaan bukanlah klimaks dari hidupnya. Klimaks sejati adalah kesadarannya bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa ridho Allah.